Tak selamanya politik itu manis, karena politik itu selalu menghadirkan drama pengkhianatan, balas dendam, dan dominasi. Rakyat bagai digoreng sampai gosong. Tujuannya cuma satu, untuk menguapkan opini publik demi memuluskan kekuasaan masa depan. Rakyat hanya bisa melongo, tak banyak yang bisa diprotes, karena setiap hari disuguhkan oleh aturan-aturan yang gak masuk akal. Dalam seminggu terakhir, warga Indonesia seolah dihujani dengan kebijakan dan kasus yang aneh-aneh yang bikin marah dan mengundang emosi. Mulai dari kasus Vina Cirebon, kasus Densus 88 versus Kejagung, kenaikan UKT, Tapera, Undang-Undang Polri, Undang-Undang Penyiaran, kenaikan BBM, kenaikan harga beras, perpanjangan izin Freeport sampai cadangannya habis, mengubah definisi syarat usia gubernur hingga badan otoritas IKN yang tiba-tiba mengundurkan diri. Setiap hari ada aja berita yang baru yang seolah-olah menutupi berita lain agar fokus publik terpecah setiap harinya. Bayangkan aja, kita bahkan baru sadar kalau ternyata di balik kasus Vina Cirebon, UKT hingga Tapera, diam-diam syarat usia calon gubernur diubah dan diputuskan oleh Mahkamah Agung hanya dalam waktu 4 hari saja. Alhasil, rakyat hanya bisa melongo. Tak banyak yang bisa diprotes, karena setiap hari disuguhkan oleh aturan-aturan yang gak masuk akal. Saat rakyat fokus dengan isu UKT, besoknya dibom lagi dengan isu Tapera. Lalu tiba-tiba ada keputusan Mahkamah Agung yang kesannya sudah bisa ditebak. Ujungnya adalah mengakomodir politik dinasti Jokowi. Pers dan media serta netizen jadi tak bisa fokus mau membahas kasus yang mana. Akademisi apalagi, baru mengkaji sebuah kasus dan kebijakan sudah muncul isu yang menelan isu sebelumnya. Rakyat bagai digoreng sampai gosong. Tujuannya cuma satu, untuk menguapkan opini publik demi memuluskan kekuasaan masa depan. Di balik semua kebijakan yang aneh-aneh ini, ujung yang paling diinginkan ternyata cuma satu, nasib sang anak bungsu Kaisang Pangarep agar bisa bertarung di Pilgub nantinya. Ingat, usia Kaisang pada saat pendaftaran calon gubernur masih 29 tahun. Itu tidak memenuhi syarat minimum usia yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu 30 tahun. Maka untuk mengakomodir ini, ada pihak yang dimajukan untuk melakukan judicial review agar seolah-olah yang menuntut bukan pihak istana atau keluarga Jokowi, tapi tujuannya untuk memuluskan dinasti Jokowi. Namanya Partai Garuda. Partai yang kemarin totalitas mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Syarat usia memang tak diganti, tapi tafsir usia 30 tahun itu kemudian diganti menjadi berusia 30 tahun pada saat pelantikan, bukan pada saat pendaftaran sebagai calon gubernur. Hal ini persis seperti prediksi saya 2 bulan yang lalu. Kaisang hanya akan bisa maju sebagai calon gubernur hanya jika mau mengutak-atik undang-undang lagi. Ini persis seperti kejadian tahun yang lalu juga, di mana ada mahasiswa Universitas Surakarta bernama Almas Tasik Biru mengajukan gugatan batas usia Capres-Cawapres yang akhirnya dikabulkan oleh MK sehingga Gibran bisa menjadi Cawapres Prabowo. Ternyata ayah Almas dulu teman dekatnya Jokowi. Jokowi terlihat tidak ngapa-ngapain, tidak menerima tapi juga tidak mau menolak. Setiap pertanyaan wartawan selalu dijawab dengan, ya, tanyakan saja ke pihak yang berwenang. Saling lempar batu, saling sembunyi tangan, seolah-olah tak ada niatan untuk mengangkat anak kandung sebagai calon penerus berikutnya. Tapi di ujung-ujungnya, ketika aturan baru diputuskan, biasanya akan menerima dengan diam-diam juga dengan dalih menghormati hukum. Agar terlihat seolah baik, biasanya akan mempersilahkan orang-orang agar dituntut lewat jalur hukum. Pola ini berulang terus hingga rakyat sudah muak dengan kelakuan Jokowi yang ugal-ugalan ini. Yang terjadi sekarang juga sama seperti sehingga Kaisang berpeluang menjadi calon gubernur. Targetnya jelas, Jakarta 1. Apalagi kemarin Ketua Umum PSI memberi isyarat
akan ada kejutan bulan Agustus nanti. Sudah bisa ditebak, urusannya pasti soal calon gubernur. Apalagi posisi PSI lumayan kuat di Jakarta saat ini. Jangan lupa, Mahkamah Agung juga memutuskan syarat calon usia untuk bupati adalah minimal 25 tahun. Ini relevan dengan isunya istri Kaisang, Erina Gudono, yang rencananya akan dimajukan sebagai calon bupati Sleman. Bahkan isu ini sudah menguat sejak beberapa bulan yang lalu. Ini artinya, kita akan disuguhkan dengan tontonan dinasti politik yang ugal-ugalan dan makin tak terkendali. Tak ada lagi rasa malu dan rasa bersalah karena orientasinya adalah soal kekuasaan, bukan soal keberlanjutan kepemimpinan yang berkualitas. Setelah Jokowi dan Gibran, akan ada Bobi yang akan diharuskan menang di Sumatera Utara, Kaisang di Jakarta, Erina di Sleman, dan Kahiyang yang isunya akan diplot di kota Medan. Mereka memang dipilih oleh rakyat dan menang berdasarkan jumlah suara terbanyak. Tapi proses menuju pencalonan ini jelas sebuah praktek yang kotor, hina, dan sangat tidak fair. Hukum dijadikan sebagai mainan, logika akademis tak lagi menjadi pertimbangan. Lawan politik dibungkam dengan cara diberi jabatan atau jika tidak mau, bisa diancam pidana. Dan bukan tidak mungkin, pola kampanye Pilpres 2024 akan diulang kembali lagi di Pilkada November nanti. Bansos yang rencananya akan disalurkan lagi oleh Jokowi pada bulan ini hingga akan diupayakan tetap cair sampai Desember nanti. Ini mesti dilihat dengan kacamata kritis, bukan sekedar urusan pembagian bansos semata. Bukan tidak mungkin kita akan melihat aparat-aparat negara digerakkan kembali dengan diam-diam hingga ke desa-desa untuk memastikan pemilu berjalan dengan lancar dengan pesan titipan, menangkan anak saya. Jangan harap ada pertarungan isi pikiran dan ide-ide serta gagasan karena modal kampanye yang paling efektif adalah memaksimalkan gimmick agar orang-orang awam tertarik. Jangan pula tanya soal integritas karena tak ada nilai integritas apapun dalam manusia yang dikarbit dan dipaksakan agar seolah-olah terlihat matang padahal isinya masih mentah. Tapi yakinlah, perilaku barbar ini suatu saat akan jadi bumerang bagi Jokowi sendiri, entah buat anak-anaknya sendiri, bahkan cucunya sendiri. Teman-teman politiknya akan diwarisi hukum yang telah diutak-atik sehingga berpotensi menjadi musuh dalam selimut. Tak selamanya politik itu manis, karena politik itu selalu menghadirkan drama pengkhianatan, balas dendam, dan dominasi. Kita nikmati saja, karena akan ada suguhan drama-drama yang lebih menarik lagi. Saya John Sitorus, Insight.